Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Hari ini saya ada lagi di tengah-tengah kebun jagung, di mana kita sudah melakukan pemupukan 2 kali, sahabat-sahabatku. Kalau kita lihat jagung yang di belakang saya, tumbuhnya normal, bagus. Akan tapi kalau saya bergeser ke sini sedikit, maka kita akan melihat seperti apa jagung ini diserang hama, ulat, dan belalang. Ini seperti ini, kelihatannya seperti ini, sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat yang akan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sebenarnya kondisi seperti ini kadang-kadang kehidupan kita juga diserbu semakin sekian banyak hama pikiran negatif, hama perasaan-perasaan negatif terhadap sesuatu. Karena kita selalu berharap bahwa kehidupan kita itu aman, nyaman, dan tidak diganggu oleh apapun. Akan tetapi konteksnya adalah segala sesuatu yang tumbuh di dalam kehidupan kita itu pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Yang terpenting sekarang pertanyaannya adalah, apakah petani kita setelah melihat kondisi seperti ini dia pasrah dan begitu saja putus asa? Tidak. Dia sebenarnya berpikir bagaimana penentu-penentu kebijakan bisa peduli dengan keadaan seperti ini. Akan tapi mereka hanya berpikir 2 hal penting dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah bagaimana kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi, dan yang kedua adalah bagaimana ia mampu menyelesaikan masalah ini dengan berpikir untuk mendapatkan hasil maksimal, karena untuk membayar anak-anak mereka yang sekolah. Sahabat-sahabatku, yakin dan percaya, dan saya yakin sendiri, saya sendiri anak petani, dan begitu banyak, bahkan sekian banyak birokrasi, politikus, pejabat, pedagang, saudagar, pebisnis lahir dari keluarga petani. Akan tapi petani, mereka tidak pernah berpikir menjadi seorang miliarder. Kalaupun ada paling 1-2 orang, yang dipikirkan hanya 2. Kembali lagi, sekali lagi, yang dipikir hanya 2. Kebutuhan sehari-harinya terpenuhi, dan selanjutnya adalah bagaimana anak mereka sekolah. Dalam kehidupan kita juga, kalau kita tidak memandang sesuatu itu yang merusak menjadi pintu putus asa dalam melihat sesuatu, maka yakin dan percaya, di sisi buruk sesuatu kita mencari sesuatu yang baik. Sama hanya begini, sahabat-sahabatku, ketika ada bunga mawar tumbuh di pinggir jalan, maka kalau kita melihat bunga mawarnya yang indah, maka kita kagum pada bunga mawarnya. Akan tetapi kalau kita melihat rumput di sekelilingnya, atau bahkan ada kotoran anjing di sekelilingnya, maka itu yang akan menjadi bahan pembicaraan. Sahabat-sahabatku, sama dengan seperti ini. Jagung-jagung mereka sekalipun terkena hama, tapi mereka optimis. Mereka tidak berhenti untuk menanam jagung. Karena kenapa? Ia melihat berkah dalam kehidupan mereka dengan hasil yang pernah ia rasakan, sekalipun tidak maksimal. Sekarang, bagaimana satu sama lain yang memiliki kepentingan dalam kehidupan kita itu memberi sumbangsi besar. Sama ketika kita bertetangga, ketika kita bermitra, ketika kita bekerja pada orang lain, maka tentu yang terpenting adalah kita jangan pernah menjadi hama dalam kehidupan orang lain. Kita justru harus menjadi pupuk kebaikan, pupuk kemuliaan, pupuk hal-hal yang memberikan motivasi, mendorong satu sama lain, menarik satu sama lain. Sehingga yang terjadi adalah kita merasakan bahwa hidup ini seperti sebuah rantai yang kuat. Kita harus menjaganya. Jangan sampai rantai kehidupan itu putus satu sama lain, sehingga ujung dari hasil hubungan itu sendiri bisa ditentukan dengan perilaku kita hari ini, baik finishnya ataukah buruk finishnya, apakah penderitaan ujungnya ataukah kebahagiaan. Sahabat-sahabatku, apapun yang terjadi, kalau kita mengambil prinsip petani yang mengatakan seperti ini, kalaupun kita gagal sepersekian, tentu kita tidak akan berhenti menanam jagung, menanam tanaman yang lain. Karena kenapa? Disitulah potensi tumpuan kehidupan kita, kesejahteraan kita. Kita selalu optimis. Karena kenapa? Kita bersyukur bahwa tanah tempat di mana kita berpijak, banyak orang mengatakan kotor. Akan tetapi sebagai seorang petani, berkah tanah itu menyebar di hampir 100% kehidupan umat manusia. Maka sahabat-sahabatku, ketika kita melihat sesuatu suci di sesuatu yang kita anggap kotor, maka yakin dan percaya kesucian itu, kebersihan itu akan menjadi sesuatu yang positif dan membuat kita menyadari bahwa baik dan buruknya kita memberikan ketergantungan, baik dan buruknya itu bergantung dari seperti apa kualitas rasa syukur kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Salam brilian.